Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Profesor Zainal Arifin Mochtar mengomentari soal Nurul Gufron tidak bisa dilantik salah satu pemimpin KPK. Ini dasar saya melihat ILC, di mana pada saat itu jelas-jelas Profesor Zainal Arifin pada saat Mochtar pada saat gilirannya mengomentari soal Nurul Gufron. Menurut dia, Nurul Gufron tidak bisa dilantik karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK yang baru, bahwa umurnya di sana yang berhak dilantik ada 50 tahun. Padahal Nurul Gufron baru 45 tahun, sehingga tidak bisa dilantik. Dan pada saat itu ada juga yang membela Nurul Gufron, salah satu anggota DPR yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu, yang baru itu, Undang-Undang yang baru KPK itu, katanya salah ketik. Saya lihat alasannya tidak juridis. Alasannya itu kurang tepat menurut saya. Kalau menurut saya, Nurul Gufron dapat dilantik menjadi salah satu ketua KPK. Karena apa? Ada dua alasannya. Satu, pada saat pemilihan itu masih berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di sana diatur memang umur seorang ketua KPK itu, ketua komisioner KPK adalah 40 tahun. Padahal saat ini Nurul Gufron sudah berumur 45 tahun. Sehingga dari sudut itu sudah sah. Sehingga yang diterapkan adalah undang-undang yang lama pada saat pemilihan itu, mulai seleksinya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang yang lama. Alasan kedua, ini apa alasan kedua, alasan utama ini. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, jelas diatur di sana. Apabila terjadi pergantian undang-undang, maka yang diterapkan adalah yang menguntungkannya. Dalam hal yang menguntungkannya adalah Nurul Gufron. Sehingga Nurul Gufron sah dilantik sebagai ketua KPK walaupun umurnya masih 45 tahun. Karena yang menguntungkan untuk si Gufron itulah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Sekali lagi saya bilang bahwa apabila berdasarkan pasal 1 ayat 1 KHP, ayat 2, pasal 1 ayat 2 KHP menyatakan apabila terjadi perubahan undang-undang, maka yang diterapkan adalah yang menguntungkannya. Yang menguntungkan di sini adalah Gufron. Berarti yang menguntungkan Gufron adalah Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak korupsi, yaitu Undang-Undang KPK yang lama. Bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak korupsi, bukan. Tapi berdasarkan undang-undang yang lama. Jadi berdasarkan undang-undang yang lama itu, Nurul Gufron sah hukumnya dilantik menjadi salah satu ketua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, sah hukumnya. Jadi apa yang disampaikan Profesor Zainal Arifin Mochtar tersebut kurang tepat. Jadi kurang tepat saya lihat alasannya, karena alasannya katanya undang-undangnya yang sudah berubah itu, yang akan melantik dia itu berdasarkan Undang-Undang Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang Korupsi yang baru. Jadi sebenarnya yang Nurul Gufron dilantik
itu berdasarkan adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berdasarkan undang-undang yang lama. Karena dalam undang-undang yang lama itu diatur minimal umur 40 tahun. Padahal Nurul Gufron sudah berumur 45 tahun. Sehingga sah dasarnya melantik Nurul Gufron sebagai Ketua Komisioner KPK. Jadi demikian. Jadi kita juga harus ada dasar hukumnya. Tidak boleh kita selera. Ini masalah hukum. Jadi tidak boleh kita selera. Dan juga kita tidak boleh merugikan pihak lain. Karena dia orang itu juga untuk bisa terpilih di KPK itu bukannya masalah mudah. Sudah berbagai seleksi yang dihadapinya. Dan itu tidak boleh dirugikan oleh siapapun. Jangan karena ada perubahan undang-undang, dia tidak boleh. Padahal undang-undangnya memperbolehkannya itu. Karena adanya perubahan undang. Kalau terjadi perubahan undang-undang, yang diterapkan adalah yang menguntungkannya. Dalam hal ini menguntungkannya adalah Nurul Gufron. Undang-undang yang menguntungkannya itu adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu undang-undang yang lama. Sekian dan terima kasih.